Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita membahas DNS server caching for wedding. Nah, dalam hal ini akan ada 6 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah konsep DNS server. Yang kedua adalah konfigurasi host pada Ubuntu client. Yang ketiga konsep caching DNS server. Yang keempat konfigurasi caching DNS server. Dan kelima konsep forwarding DNS server. Kemudian kita konfigurasi forwarding DNS server. Nah, yang pertama adalah konsep DNS server. Jadi sini saya sudah menyiapkan topologi. Nah, di sini misalnya terdapat counter. Nah, masuk ke facebook.com. Nah, ini tidak langsung masuk ke facebook.com, dimana counter ini akan menanyakan berapa dulu IP dari facebook.com lalu ke DNS server Google. Ini DNS server request, dia bertanya berapa IP dari facebook.com. Kemudian dari DNS server ini mengirimkan jawabannya, yaitu DNS answer bahwa IP dari facebook.com itu adalah 157.240.208.35. dikirim ke sini. Kemudian ini baru bisa mengakses ke facebook.com karena sudah tahu IP-nya. Itu adalah konsep dari DNS server. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi host pada Ubuntu client. Sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan bahwa sini adalah mapping antara IP address dan domain. Jadi jika kalian ingin mengeping sesuatu tanpa menggunakan IP-nya, kalian bisa menggunakannya. Dan di sini saya akan menambahkan host server ini kepada Ubuntu client, supaya nanti saat ping tidak menggunakan IP address-nya tapi menggunakan name-nya. Nah, kita ke client Ubuntu, kita ke nano etc host dan enter. Nah, di sini kita ke bawah, kita enter saja dari sini. Kemudian kita bisa masukkan IP dari satu seperti ini. Nah, kita masukkan HDR1 yaitu Debian, seperti pada hostname, seperti pada domain name di server 1 waktu itu. Kemudian kita server dulu juga. Kemudian routernya juga. Ini sudah Ctrl X, bisa kita simpan. Nah, sekarang kita coba ping server 1 terlebih dahulu dengan domain name-nya. Kita ping misalnya di sini server 1 ya, server 1 Debian seperti ini. Nah, oke, terhubung. Kita juga bisa melakukan SSH dengan menggunakan kemudian domain name-nya. Misalnya di sini SSH, kemudian nama usernya, kemudian add, lalu nama domain name-nya fdr1 /debian mint 22 seperti itu. Nah, oke, sisanya. Nah, jadi begitulah konfigurasi host. Ini adalah konsep caching DNS server. Jadi di sini saya sudah menyiapkan topologi lagi. Nah, ini. Nah, caching DNS server ini ya. Jadi di counter ini kita misalnya mau request facebook.com, kita mengirim DNS request facebook.com, ya kesimpan ke local DNS server. Kemudian dari local DNS server ini mengirim lagi ke DNS server Google. Nah, dari DNS server Google ini memberikan DNS answer bahwa IP dari facebook.com adalah 157.240.208.35, dan itu terkirim ke local DNS server.
DNS server kemudian mengirim DNS answer juga ke komputer yang melakukan request. Nah, namun lawan DNS server ini juga akan menyimpan IP yang telah dikirimkan oleh DNS server Google. Jadi kita komputer ini merequest IP Facebook lagi, jadi dia tidak akan ke DNS server Google, namun langsung diproses oleh lokal DNS server karena IP facebook.com sudah tersimpan. Nah, yang berikutnya adalah konfigurasi caching DNS server. Jadi kita mau melakukan konfigurasi caching DNS server, dimana kita mau merubah default DNS server terlebih dahulu. Jadi kita langsung ke router Debian, kemudian ke nano etc default pin 9 ini. Kemudian di sini kita tambahkan main 4. Nah, seperti ini. Jika sudah Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita ke nano etc pin name on option. Nah, di sini ketikkan ACL, kemudian internal network seperti ini, kemudian kurung kurawal, seperti ini, dan kita enter, kita tab, masukkan IP dari Ubuntu client ke hubungan 16 10.0 seperti ini, kemudian titik koma, kita enter, dan akhirnya dengan tanda tutup kurawal. Ini kemudian titik koma. Oke, seperti itu. Kemudian kita ke bawah, kita tuliskan recursion, yes, seperti ini, kemudian titik koma, nah, jarak ini, recursion, yes, kemudian bawahnya allow query, nah, seperti ini, tanda kurung kurawal dan spasi, internal network. Ini kemudian titik koma, tanda kurung kurawal tutup, kemudian titik koma lagi, kemudian kita ke bawah lagi, sini kita tuliskan DNS stack enable ini, yes, ini kemudian titik koma, bawahnya juga diubah jadi yes. Nah, oke, jika sudah semuanya Ctrl X dan Y, enter. Ini adalah konsep forwarding dan server. Forwarding ini hampir sama dengan caching, namun bedanya di sini komputer ini mengirimkan DNS request, namun kalau DNS ini tidak memberikan DNS answer ke sini, namun dia akan memforward ke DNS server Google.
Kemudian DNS server Google langsung mengirimkan ke komputer, yaitu DNS request. Nah, jadi komputernya itu langsung ke DNS server, kamu di forward oleh local DNS server. Jadi itu perbedaan antara changing DNS server dan forwarding. Terakhir adalah konfigurasi forwarding DNS server. Jadi di sini kita melakukan konfigurasi forwarding DNS server. Seperti yang sudah saya jelaskan, forwarding ini hampir sama dengan changing. Jadi kita langsung saja kita ke server 1. Nah, di sini kita akan tc bin name conf option ini. Kemudian kita ke forward ini. Nah, kita hapus dari komentar ini juga. Spasi sini. Oke, di sini kita masukkan DNS server Google, yaitu sini, yaitu 8.8.8.8. Nah, kemudian untuk bawahnya juga, nah, 8.8.4.4, kemudian titik koma seperti ini. Jika sudah kita juga dari komentar ini. Kita di sini kita tap, kemudian kita tulis forward only. Ini forward only. Nah, kemudian titik koma. Dan jika sudah konfigurasinya terus seperti ini, sudah Ctrl X, yes, dan enter. Oke, saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.